sama waktunya. Jadi yang pertama teh, menurut Teteh, apa sih kegiatan yang bisa memicu pada seks bebas? Hanya itu kayak keluar malamnya, kayak misalnya tuh nggak penting keluar malam, jadi nggak usah keluar malam. Terus yang kedua kayak pacaran yang baik. Pertanyaan kedua, apa sih dampak dari ke dalam kesehatan reproduksi? Mereka bisa terkena penyakit HIV. Oke, nah yang pertanyaan terakhir ini, menurut Teteh sendiri, gimana sih solusinya untuk mengatasi seks bebas dan juga kesehatan reproduksi pada remaja? Ya, jangan keluar malam, ya kayak yang tadi, jangan keluar malam kalau misalnya nggak terlalu penting. Terus jangan pacaran yang berlebihan juga, paling kayak kita pegangan tangan aja. Oke Teh, makasih ya. Dadah. Sekarang, pergaulan seperti apa sih yang bisa memicu pada kegiatan seks bebas? Oke, jadi kalau menurut aku itu pergaulan yang dari diri sendiri udah merasa bebas gitu loh. Ya namanya juga seks bebas, pergaulannya juga pasti bebas. Menurut aku yang kayak gitu, yang kayak teman sama pemilihan temennya juga yang jadi pemicu seks bebas. Udah gitu, apa sih dampak dari seks bebas itu yang bisa mengacu ke dalam kesehatan reproduksi? Ya, kalau dalam kesehatan reproduksi sih banyak penyakit yang bikin kesehatan reproduksi menurut, kayak sifilis atau HIV yang kayak gitu. Udah. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Akang, gimana sih solusinya untuk mengatasi seks bebas dan kesehatan reproduksi pada masa remaja? Oke, sebenarnya kalau misalnya buat mengatasi seks bebas ya, itu tuh sebenarnya bisa dengan diadakannya sosialisasi tentang seks bebas. Abis gitu juga harus menanamkan dalam diri kita kalau misalnya seks bebas itu adalah hal yang tidak bagus, hal yang jelek kayak gitu. Terus kalau untuk menjaga kesehatan reproduksi itu ya kayak gimana ya, kayak sering menjaga kebersihan, terus kolor sering diganti dan lain-lain. Oke deh, makasih ya. Dadah. Kegiatan seks bebas pergaulan yang dari namanya aja udah seks bebas gitu kan, pasti pergaulan itu juga yang bebas, jadi kayak yang nggak ada batasan banget antara yang lawan jenis, apalagi perempuan sama laki-laki. Perempuan sama laki-laki, dan batasan yang aku maksud tadi itu adalah kayak lebih dari nyentuh gitu doang gitu, kayak udah ini dimulai dari ngerangkul tuh, kayak udah dari ngerangkul tuh pasti mungkin ada rasa hasrat gitu kan, nanti hasrat kemana. Terus apalagi dari yang chatan yang kayak udah mulai menjurus ke arah-arah yang gitu, pasti ujung-ujungnya akan bisa begitu gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Menurut Teteh, dampak dari seks bebas pada kesehatan reproduksi itu apa aja sih? Dampak dari kesehatan seks bebas, apalagi tuh paling mengacu tuh ke perempuan ya, biasanya tuh pasti ada HIV, mau cewek mau cowok tuh ada HIV, terus ada kencing nanah tuh gonoher ya kalau nggak salah, raja hutan gitu Pak, raja singa salah. Terus udah gitu ya itu, terus apalagi ya, kesehatan jadi gak sehat, mentalnya juga jadi gak sehat karena dia ngerasa dia udah rusak, dia juga jatuhnya pengen mencoba lagi karena dia merasa apa ya, saya udah rusak gitu. Nah, yang terakhir aku mau nanya nih Teh, gimana sih solusi untuk mengatasi seks bebas dan juga kesehatan reproduksi pada remaja? Cara mengatasinya itu adalah, kalau menurut aku, tahu batasan antara cewek sama cowok. Terus apalagi kalau yang agama Islam kan emang ada disuruh menutup aurat kan. Terus kalau udah kayak gitu, apa lagi ya? Kalau solusi Iya. solusi dari seks bebas Yang Teteh ketahuin aja. ya ini, jangan nonton film-film yang mengandung apa ya, bau porno. Maksudnya tuh kayak, kalau buat biologi, kalau buat ilmu pengetahuan ya nggak apa-apa, tapi kalau buat dipraktekin jangan gitu, kayak ya jangan yang mengacu-ngacu ke sana. Terus apa ya, banyak solusinya perbanyak agama gitu, kalau ada syahwat yang nggak jelas gitu. Oke Teh, makasih banyak. Nah, aku mau nanya nih, menurut Akang, pergaulan seperti apa sih yang bisa mengatasi seks bebas? Menurut aku sendiri, pergaulan yang bisa memicu seks bebas itu dari lingkungan pertemanan. Tapi inti dari semua itu adalah lingkungan keluarga, bagaimana keluarga kita mengajarkan kita. Soalnya kan keluarga tuh rekan pertama gitu, kayak
kan pertama untuk mengajarkan kita suatu hal kayak cara berbahasa, cara berbicara, cara bersikap, attitude. Yang pertama, yang kedua tadi lingkungan pertemanan. Kalau lingkungan pertemanan kita jelek, ya otomatis kita juga tercemar, kita nanti terbawa-bawa, harus juga. Terus yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri. Kita sendiri harus tahu batas hal yang tidak boleh dilewati gitu. Jadi kalau menurut kita jelek, ya udah jangan jadi ikutin gitu. Nah, pertanyaan kedua, menurut Akang, dampak dari seks bebas yang bisa mengacu dalam kesehatan reproduksi itu apa? Menurut aku sendiri, dari yang aku baca-baca dari artikel maupun dari postingan IG atau apa media sosial, dampak dari seks bebas itu pertama ada HIV or AIDS, itu bisa memicu masalah reproduksi juga. Terus salah satu dampaknya yaitu kita bisa mencemarkan penyakit itu ke sesama jenis maupun lawan jenis, dan baunya juga tercium sangat buruk gitu, busuk. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, menurut Akang, gimana sih solusi untuk mengatasi seks bebas dan kesehatan reproduksi pada remaja? Menurut aku sendiri, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus bisa membatasi diri sendiri, terus memilih teman. Walaupun kita harus berteman dengan siapapun, tapi kita harus memilih teman yang dilihatnya lebih baik gitu. Kita ambil baiknya aja, buruknya buang aja. Terus yang kedua, usahakan jangan terlalu lama sendiri. Kalau bisa lakukan hal yang produktif, yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun teman-teman. Terus yang kedua, batasi diri itu. Terima kasih ya, Kak.